Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Biografi Imam Bukhari. Buta di waktu kecil tapi hafal 100.000 hadis sahih. Jika kita ditanya hadis mana yang paling sahih, semua orang akan menjawab hadis sahih Al-Bukhari. Benar memang hadis sahih Al-Bukhari menempati tempat khusus di kalangan umat Islam. Kitab hadis sahih Al-Bukhari dianggap kitab hadis paling sahih dibandingkan kitab-kitab hadis lainnya. Siapa sebenarnya Imam Al-Bukhari? Berikut pemaparan Ustadz Hanif Lutfi LCMA, pengajar Rumah Fikih Indonesia, dalam bukunya Biografi Imam Bukhari. Kata Ustadz Hanif, kebanyakan orang memang hanya mengenal nama Bukhari saja. Nama beliau cukup singkat, yaitu Muhammad. Beliau berkunyah Abu Abdillah atau Bapak dari Abdullah. Jadi nama beliau secara lengkap adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barzuzbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Beliau lahir pada hari Jumat 13 Syawal 194 Hijriah atau bertepatan 21 Juli 810 Masehi di kota Bukhara, suatu kota di Uzbekistan. Beliau terkenal Barzuzbah. Ini bahasa Bukhara yang artinya petani. Kakek buyutnya yang bernama Barduzbah dulu beragama Majusi. Lalu putranya bernama Al-Mughirah memeluk Islam di bawah bimbingan Yaman Al-Ju'fi, seorang gubernur Bukhara kala itu, sehingga dia dipanggil Al-Mughirah Al-Juf. Ketika Al-Bukhari masih kecil, ayahnya meninggal, sehingga ibunya merawat dan mendidiknya seorang diri. Biaya pendidikannya itu didapat dari harta peninggalan ayahnya, Ismail. Ayah dari Bukhari ini tampaknya memang dari awal suka dan cenderung kepada hadis nabawi. Ketika pergi haji pada tahun 179 Hijriah atau 15 tahun sebelum Bukhari lahir, beliau menyempatkan diri menemui tokoh-tokoh ahli hadis seperti Imam Malik bin Anas, wafat 179 Hijriah, Abdullah bin Al-Mubarak, wafat 181 Hijriah, Abu Muawiyah bin Sholih dan lain-lain. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari berkata, "Bapakku mendengar hadis dari Malik bin Anas, melihat Hamad bin Zaid, wafat 179 Hijriah, dan bermusafahah dengan Ibnu Al-Mubarak dengan kedua tangannya. Semangat ini kemudian diwariskan kepada putranya Muhammad. Yatim dan buta waktu kecil, tidak berselang lama Ismail wafat ketika Muhammad masih kanak-kanak. Sebuah perpustakaan pribadi ditinggalkannya untuk Muhammad, di samping semangat untuk mengaji hadis. Dalam keadaan yatim, Muhammad lalu diasuh oleh ibundanya dengan kasih sayang. Dibimbingnya untuk menyintai buku-buku peninggalan ayahnya. Bersama-sama kawan sebayanya, Muhammad belajar membaca, menulis Al-Quran dan hadis. Muhammad bin Ismail ketika kecil mengalami rasa sakit yang teramat di kedua matanya, hingga akhirnya mengalami kebutaan. Keadaan ini terus beliau alami hingga suatu ketika Allah mengembalikan penglihatannya berkat usaha yang ditekuni oleh ibunya. Allah benar-benar memberikan kesembuhan kepada Muhammad bin Ismail. Suatu malam, ibunda Al-Bukhari tertidur dan ia bermimpi melihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam mimpinya, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai perempuan, sungguh Allah telah mengembalikan penglihatan putramu karena banyaknya tangisanmu atau banyaknya doa yang kamu panjatkan." Usia 10 tahun mulai belajar hadis. Imam Al-Bukhari mulai belajar hadis saat masih muda, bahkan masih kurang dari 10 tahun. Ketika Bukhari berusia 10 tahun inilah Imam Asy-Syafi'i di Mesir itu meninggal, tepatnya pada tahun 204 Hijriah. Maka praktis Bukhari tak pernah bertemu dengan Imam Asy-Syafi'i. Muhammad bin Ismail berkata, "Saya mendapatkan ilham untuk mudah menghafal hadis. Saat itu, saya masih di Kutab, tempat belajar baca tulis saat usia 10 tahun atau kurang.
Usia 18 tahun mulai menulis kitab. Pada usia 18 tahun beliau mulai menuliskan kitab Kadlaya, As-Sahabah, wa Al-Tabi'in. Kemudian Muhammad bin Ismail pergi ke Madinah untuk mempelajari hadis dari para ulama di sana. Di Madinah beliau menulis kitab Al-Tariq Al-Kabir, kitab tentang biografi para perawi hadis di samping kuburan Nabi Muhammad SAW. Hampir-hampir beliau menuliskan cerita tersendiri di setiap biografi ulama yang beliau tulis, tapi khawatir terlalu banyak maka tak jadi beliau tulis. Beliau menulis biografi lebih dari 1000-an ulama dalam bukunya At-Tarikh tersebut. Beliau juga sholat 2 rakaat setiap menulis satu biografi ulama. Beliau belajar di Mekah dan Madinah, atau terkenal dengan nama Hijaz selama 6 tahun, yaitu dari tahun 210 Hijriah sampai 216 Hijriah. Wafat di malam Idul Fitri. Beliau pindah dari kota Naisabur menuju ke Samarkand, tepatnya di desa Kartang sekitar 2 farsak atau sekitar 12 km dari Samarkand. Di sana ada saudara dari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Beliau merasa cobaan ini sungguh berat sampai akhirnya beliau jatuh sakit. Sehingga suatu malam beliau berdoa kepada Allah, "Ya Rob, sesungguhnya telah sempit bagiku dunia yang sebenarnya luas, maka ambillah nyawaku." Beliau wafat pada malam Sabtu bertepatan dengan malam Idul Fitri. Beliau dikebumikan setelah sholat zuhur pada tahun 256 Hijriah di desa Kartang yang terletak dekat dengan Samarkand, sekarang lebih dikenal dengan Uzbekistan. Umur beliau 62 tahun kurang 13 hari. Muhammad bin Ismail hafal 100.000 hadis sahih sanad dan mantannya. Selain itu hafal 200.000 hadis tidak sahih sanad dan matannya. Masya Allah, demikian biografi singkat Imam Al-Bukhari yang sangat mengagumkan. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari ilmu beliau yang begitu luas, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan beliau di tempat yang tinggi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya. Juga dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.